Hidup bukanlah latihan untuk sesuatu yang nyata, tetapi hidup adalah sesuatu yang nyata. Kita hanya memiliki satu kehidupan untuk dijalani. Jika kita tidak hidup sesuai aturan, kita berisiko untuk didiskualifikasi oleh hakim seluruh bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Oti Priambodo dan Pendeta Eslomanik, saya akan menemani Anda sekitar 15 menit ke depan dalam acara Sang Pemenang untuk membahas tentang uang dan kepuasan. Pak Manik, ya. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu uang dan kepuasan. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, Pak Manik, sepertinya kita diajak untuk menguji prioritas-prioritas hidup dan menghadapi fakta-fakta yang kelihatan dalam kehidupan kita. Bagaimana ini, Pak Pendeta Manik? Iya, kali ini kita akan belajar dengan fokus pada uang ya. Ya. Dan bagaimana menggunakannya tentunya dengan bijak. Nah begini Pak Oti, banyak orang yang memiliki perilaku kurang pas ketika itu menghadapi masalah uang. Ya, tanpa kita sadari dalam diri kita menemukan bahwa pengeluaran menjadi semacam kekuatan yang tak terkendalikan dalam hidup. Biasanya memang kita lebih mudah untuk mengeluarkan daripada kita bertahan untuk irit, begitu ya? Iya. Jadi itu tanpa kita sadari juga ya. Dan kita akhirnya ada pada kenyataan telah menghancurkan keluarga yang kemudian menyebabkan kesedihan. Jadi akhirnya berdampak juga dalam kehidupan keluarga secara menyeluruh. Nah itu dia, ya. Nah sebab itu kita perlu belajar untuk puas dengan apa yang kita miliki ya. Kita perlu belajar untuk cukup dengan apa yang ada. Nah Alkitab mengatakan bahwa memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat 6 itu ya. Begini Pak Pendeta Manik, dalam beberapa tahun terakhir di negara Amerika Serikat mengalami sebuah krisis keuangan yang cukup buruk lah boleh dikatakan. Yang tentunya berdampak bukan saja kepada negara itu tetapi juga kepada ekonomi secara jadi global. Mengglobal dia ya. Secara dunia begitu ya. Nah, kalau boleh saya katakan bahwa apa yang tersembunyi di bawah krisis keuangan adalah masalah spiritual. Bagaimana Pak Pendeta Manik? Iya, jadi begini Pak Oti ya. Kita perlu mengajukan beberapa pertanyaan di sini. Apa sih sebenarnya yang membuat kita merasa baik tentang diri sendiri? Ya? Apa yang dapat kita identifikasikan? Atau apa yang menjadi ukuran yang memberikan kepada kita nilai dan yang membuat kita itu bahagia? Jadi standarnya apa begitu ya? Itu harus mulai direnungkan. Apakah hubungan kita dengan Yesus? Nah ini spiritualnya ya. Apakah hubungan kita dengan Yesus cukup untuk mengisi kerinduan hati kita? Atau apakah kita memang membutuhkan yang lebih banyak? Nah, Alkitab itu berbicara tentang ketegangan ini. Dalam Markus 4 ayat 19, Yesus sendiri berbicara tentang hal itu ketika ia menceritakan kisah petani yang menabur benih ya. Itulah firman Allah ke dalam tanah, yaitu hati kita. Dia berkata, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Atau dalam sebuah terjemahan lain dikatakan begini, tetapi kemudian begitu cepatnya berita itu dihimpit oleh kekhawatiran dan kehidupan ini, yaitu iming-iming kekayaan dan keinginan untuk hal-hal lain, sehingga tidak ada buah yang dihasilkan. Itu Markus 4 ayat 19 ya. Kira-kira bagaimana solusi yang tepat yang harus kita lakukan dalam menghadapi hal ini, yaitu supaya kita memiliki kekuatan dalam mengendalikan hidup yang tentu kita, berkaitan dengan uang ini Pak Pendeta Manik. Nah sekali lagi, jika persekutuan kita dengan Allah dalam keadaan yang solid, perhatikan ya, dengan solid, ya hidup,
dan berkembang. Jadi nggak stagnan ya, berkembang. Maka kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup kita. Jadi bagaimanapun berbicara tentang rohani nih. Iya, spiritual ya. Dan pengeluaran keuangan kita ya. Jadikanlah tujuan utama dari keuangan kita satu kepuasan dalam relasi dengan Kristus. Itu spiritualnya di situ. Ya. Jadi kita mengeluarkan keuangan kita itu satu kepuasan dalam relasi dengan Kristus. Nah, kita tidak berbicara di sini tentang pandangan-pandangan atau filsafat manusia, melainkan tentang apa yang Alkitab katakan tentang penggunaan uang, Pak. Jadi marilah kita memperhatikan lagi pertanyaan-pertanyaan satu pada saat kita merenungkan kata-kata Yesus dalam Markus 4 ayat 19. Jadi seperti biasa ketika kita membaca bagian firman Tuhan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan di dalamnya ya. Nah itu menjadi satu perenungan bagi kita kan dengan pertanyaan. Nah sebelum kita mendengarkan ayat ini, biarkan saya mengingatkan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita ajukan yang selalu disampaikan dalam Sang Pemenang ya. Pertama, adakah satu perintah untuk ditaati? Nah ini dia. Kedua, apakah ada satu janji untuk diklaim? Nah ketiga, apakah ada satu dosa untuk dihindari? Ini sangat penting. Lalu keempat, adakah satu aplikasi atau penerapan ya? Dan kelima, apakah ada sesuatu untuk dipelajari tentang Allah? Baik Pak Manik, kalau begitu berarti saya akan coba untuk membaca bagian yang disampaikan tadi ya, yaitu di dalam kitab Matius ya tadi ya, Matius pasal yang keempat ayat ke-19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Iya. Jadi seperti biasanya ketika kita membaca firman Tuhan yang direnungkan ya Pak ya, hal yang pertama perlu ditanyakan ya, apakah ada satu perintah untuk ditaati? Ya Pak Pendeta Manik, ketika kita membaca bagian ini ya, Yesus berbicara kepada murid-muridnya, ia mengatakan secara langsung. Bagian ini disebutkan bagaimana ia memerintahkan mereka untuk tidak khawatir. Ya, tidak khawatir ya. Bahkan jika perintah ini tidak langsung dinyatakan dalam kata-kata Yesus, kita tahu bahwa kekhawatiran dan kepercayaan tidak bisa ada bersama-sama. Ya. Nah, bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa kita dipanggil untuk menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, begitu. Ya, saya setuju itu ya. Tuhan Yesus meminta kita untuk menaruh kepercayaan kita kepadanya utuh, ya. Dan pertanyaan yang berikut, yaitu pertanyaan yang kedua, apakah ada satu janji untuk diklaim? Kata-kata Yesus menggambarkan kondisi hati manusia. Jika kita bersedia untuk berhenti khawatir dan membuka hati kita kepada Allah, ya, mendengar dan menerima firman-Nya, Dia akan mengampuni kita dan tentu mengubah hidup kita, Pak. Memberikan perubahan dalam hidup kita ya. Nah kemudian hati kita menjadi seperti tanah yang baik yang memungkinkan tanaman dengan buah yang baik untuk bertumbuh. Ini gambarannya ya. Oleh karena itu, ya kita memiliki janji tentang keberhasilan ketika hati kita terbuka untuk firman Allah. Nah ini pertanyaan berikut lagi tadi seperti yang disampaikan Pak Pendeta Manik. Apakah ada satu dosa untuk dihindari? Nah, tentu Pak Oti ya. Ketika kita bertanya tentang adakah satu dosa untuk kita hindari? Yaitu bahwa ketika kita hidup tidak mengandalkan Allah berarti dosa, Pak. Berarti hidup khawatir berarti tidak mengandalkan Allah ya? Iya, mengapa orang khawatir? Karena nggak mengandalkan Allah, mengandalkan diri sendiri. Nah, kekhawatiran berbanding terbalik dengan percaya, itu sangat berbalik itu ya. Berbeda ya. Berbeda sekali. Gak mungkin orang percaya langsung khawatir, gak bisa itu ya. Nah, seorang yang khawatir berarti dia tidak percaya, ya, ragu, tidak berserah. Tidak berserah sepenuhnya ya. Bila hidup kita ada dalam kekhawatiran, ya, berarti kita sedang tidak mengandalkan Allah. Itu titik. Pertanyaan yang berikut ini kalau kita membaca bagian firman Tuhan, apakah ada satu aplikasi atau sesuatu yang perlu diterapkan dalam kehidupan kita? Iya.
Saya tidak tahu tentang Pak Uti sendiri ya, dan juga tentang pendengar saat ini yang sedang mendengarkan program ini Pak ya. Nah, namun satu hal bagi saya adalah bahwa saya harus terus-menerus waspada. Ini saya sendiri ya. Sumber income saya terbatas. Saya belajar untuk mencukupkan diri, walau di sekitar kiri kanan ada tawaran untuk beli ini, beli itu ya. Promosi ini, promosi itu. Apalagi promosi 70% ya. Iklan ini, iklan itu begitu ya. Nah, perlu itu, tambah ini dan lain sebagainya ya. Hal ini bisa saja membuat saya tergoda ataupun pendengar ya untuk memuaskan keinginan dan nafsu semua orang ya. Saya bisa menjadi sangat mudah untuk berbelanja dengan berlebihan dan terjebak dalam utang. Ada banyak orang utang ya. Dan bukannya puas dengan apa yang sedang saya miliki saat ini dan yang dapat saya beli. Kalau begitu artinya bahwa kita perlu mempercayai Allah dan terus-menerus berjuang untuk menyimpan uang dan harta benda dengan cara pandang yang tepat. Tepat, betul. Dan pada akhirnya yang penting bukanlah apa yang saya miliki, melainkan siapa saya dalam relasi saya dengan Tuhan Yesus Kristus dan keluarga. Begitu Pak Pendeta. Disitulah spiritualnya ya. Ini pertanyaan berikut tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Manik. Apakah ada sesuatu yang baru untuk dipelajari tentang Allah? Perlu kita memahami bahwa Allah berbicara dan dunia pun tercipta melalui apa? Firman-Nya toh? Nah, tetapi manusia diciptakan untuk firman, untuk memiliki hubungan dengan Allah sendiri. Ya? Jadi ada hubungan ya antara manusia dengan Allah. Alkitab mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Allah yang datang ke dunia ini melalui Yesus yang secara fisik hidup di antara kita. Kita dengan mudah memisahkan perkara-perkara material seperti uang dan perkara-perkara spiritual. Namun seharusnya tidak begitu Pak. Allah ingin menjadi bagian dari setiap bidang kehidupan kita, setiap bidang ya. Sesuatu yang masih mengherankan saya ialah apa yang saya alami dalam hidup saya sendiri tentang bagaimana Allah memberikan apa yang saya butuhkan sebagaimana yang Ia janjikan. Saya pikir ini sebuah pengajaran yang menarik ya Pak Pendeta Manik, yang erat dalam hidup kita setiap hari. Dan kalau saya mencoba untuk mengakhirinya, saya akan membacanya Pak Pendeta Manik dari bagian Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-34 yang mengatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan ini. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat Anda ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261, Batu 65302, atau SMS 081333 777 386, atau melalui email siaran@ytwr.org. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.